Halo semua, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul Finding Dory yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan perjalanan ikan kecil bernama Dory untuk pergi mencari kedua orang tuanya yang sudah lama menghilang. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke filmnya. Diceritakan seekor ikan kecil biru bernama Dory sedang bermain bersama orang tuanya. Dory mempunyai sedikit kekurangan, yaitu ingatan jangka pendek yang membuatnya hampir melupakan apapun yang baru saja dia lakukan dan dia katakan. Tapi orang tua Dory sangat sabar untuk mendidik Dory. Mereka mengajak Dory bermain dan menjaganya. Mereka terlihat sangat menyayangi Dory. Suatu hari, Dory kecil tersesat dan tak tahu jalan pulang. Dory selalu meminta bantuan kepada setiap orang yang ditemuinya. Tapi setiap ditanya, Dory tetap tidak bisa mengingat apapun. Hal itu membuat orang yang Dory tanya menjadi bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Sampai Dory bertemu dengan Marlin, seekor ikan badut yang sedang mencari anaknya, Nemo. Setelah petualangan itu, Dory pun tinggal bersama Marlin dan Nemo. Suatu pagi saat Dory sedang bermain bersama anak-anak, Dory tanpa sengaja mengingat sesuatu di masa lalunya, yaitu orang tuanya. Dory juga mengingat kalau dia berasal dari suatu tempat yang bernama Permata Morobai, tepatnya di California. Dory menceritakannya kepada Marlin dan mengatakan ingin menuju tempat itu. Tapi Marlin mencegahnya karena California berada sangat jauh di seberang lautan tempat tinggal mereka, dan itu sangat berbahaya. Dory terus memaksa dan mengatakan bahwa dia sangat merindukan keluarganya. Marlin yang merasa kasihan dan tidak tega kepada Dory kemudian mengiyakan dan mau menemani Dory. Mereka pun pergi ke California dengan dibantu oleh para penyu laut teman lama Marlin, dengan melewati arus deras laut untuk mempersingkat perjalanan. Mereka akhirnya sampai di Laut California. Dory langsung pergi dan berteriak memanggil orang tuanya. Tak ada apapun di sana kecuali puing-puing bangunan dan kapal yang berserakan. Di sana, Dory juga mendapat ingatan tentang kedua orang tuanya yang ternyata bernama Jenny dan Charlie. Marlin terus mengingatkan Dory agar tidak berteriak-teriak dan menyusun rencana terlebih dahulu. Tiba-tiba, keluar seekor cumi-cumi raksasa yang marah karena terganggu oleh suara bising mereka. Cumi-cumi itu pun mengejar dan ingin memakan mereka. Sedikit terjadi adegan kejar-kejaran yang membuat Nemo hampir saja celaka, tapi mereka akhirnya bisa melarikan diri dan selamat dari cumi-cumi itu. Marlin marah kepada Dory karena Nemo sedikit terluka oleh kejadian itu. Dory yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk berjalan sendiri untuk mencari orang tuanya. Tapi Dory malah ditangkap oleh dua orang petugas yang kemudian membawanya entah kemana. Dory dimasukkan ke akuarium, kemudian dipasang sebuah label di salah satu siripnya, sebagai tanda bahwa Dory akan dibawa ke Cleveland. Seekor gurita yang bernama Hank mendekati Dory dengan maksud meminta label tersebut agar Hank bisa pergi ke Cleveland. Tapi Dory malah menceritakan tentang kehidupannya kepada Hank yang membuat Hank bingung dan sedikit marah menghadapi Dory yang mudah lupa ingatan. Mereka akhirnya membuat kesepakatan. Hank akan mengantarkan Dory menuju orang tuanya dengan syarat Dory harus memberikan label itu jika misi tersebut selesai. Di tempat lain, Marlin dan Nemo kebingungan mencari keberadaan Dory. Marlin pun bertanya kepada dua ekor singa laut yang sedang berjemur. Singa laut itu mengatakan bahwa temannya dibawa ke dalam untuk disembuhkan dan dirawat. Mendengar itu, Marlin dan Nemo merasa lega. Kembali ke Hank dan Dory yang mencoba keluar dari tempat itu. Hank menunjukkan sebuah peta kepada Dory agar dia memberitahu di mana tempat orang tuanya berada. Tapi Dory malah kebingungan dan tidak mengingat apapun. Tiba-tiba, seorang petugas datang dan mereka pun panik. Mereka lari dari tempat itu kemudian bersembunyi. Dory menjatuhkan dirinya ke sebuah ember yang berisi ikan-ikan mati yang akan dijadikan makanan untuk ikan paus.
Dory sekarang berada di akuarium yang sangat besar. Datang ikan paus penghuni akuarium itu yang bernama Destiny. Destiny mempunyai kekurangan di penglihatannya. Dory sedikit menyapa Destiny dan membuat Destiny ingat kepada Dory. Saat Dory masih kecil, mereka sering ngobrol lewat saluran air kecil yang menjadi penghubung. Destiny juga memberitahu Dory kalau dia berasal dari pameran laut terbuka. Tiba-tiba, Hank datang dan meminta label itu kembali. Tapi, Dory malah meminta Hank mengantarkannya ke Open Ocean, tempat orang tua Dory berada. Destiny pun memberitahu cara mudah menuju Open Ocean adalah melewati pipa-pipa yang dulu Dory dan Destiny gunakan untuk berkomunikasi. Dory mencoba memasukinya tapi tidak jadi karena Dory tidak tahu arah dan takut tersesat. Lalu Dory membuat sebuah rencana. Dory dan Hank menaiki sebuah kereta bayi. Mereka menggunakan kereta itu untuk menuju Open Ocean. Dory menunjukkan arah sedangkan Hank menggerakkan kereta itu. Di tengah jalan, Dory salah memberikan arah yang membuat kereta mereka meluncur menuju Kid Zone. Dory dan Hank pun jatuh ke salah satu kolam di sana. Kid Zone adalah tempat yang berbahaya karena banyak anak-anak yang menjadikan binatang laut di sana untuk mainan. Waktu bermain pun tiba. Dory terus berlari menghindari cengkraman tangan anak-anak itu. Saat Dory berusaha kabur bersama Hank, salah satu anak menyentuh tubuh Hank yang membuat Hank mengeluarkan tintanya. Anak-anak pun terkejut dan berlari, sedangkan seluruh kolam berubah menjadi hitam. Tanpa sengaja, mereka juga menyadari bahwa Open Ocean berada tepat di depan mata mereka. Dengan kemampuan kamuflase dari Hank, akhirnya Dory berhasil masuk ke akuarium raksasa tersebut. Dory kembali mencari orang tuanya. Dory juga berhasil sampai di rumahnya dulu. Tapi sampai di sana, ternyata ikan-ikan biru sudah dipindahkan ke karantina dan akan dibawa ke Cleveland. Dengan saran dari kepiting kecil, Dory pun memasuki saluran air tersebut dan menuju karantina. Dory sedikit tersesat, tapi dengan bantuan Destiny dan Bailey, dia bisa kembali menemukan jalan. Di pipa itu, Dory juga bertemu dengan Nemo dan Marlin yang mencarinya kemana-mana. Mereka akhirnya menuju ke karantina bersama. Dory, Nemo, dan Marlin pun sampai di karantina. Dengan sedikit usaha dan bantuan dari Hank, mereka berhasil mencapai akuarium tempat para ikan biru berada. Para ikan memberitahu Dory bahwa orang tuanya pergi mencari Dory tapi tidak pernah kembali lagi. Bisa diambil kesimpulan bahwa orang tua Dory telah tiada. Dory pun terkejut dan terlihat syok mendengar kabar tersebut. Akuarium pun akan segera dibawa ke Cleveland. Hank tertangkap oleh para petugas. Dory jatuh menuju saluran air, sedangkan Nemo dan Marlin tertinggal di karantina. Dory terus mencari bantuan kepada ikan-ikan yang ada di sana, tapi tidak ada yang membantunya. Tanpa sengaja, Dory melihat sebuah kulit kerang yang terjajar rapi. Seketika dia mengingat kenangan masa kecilnya bersama orang tuanya. Dory terus mengikuti kulit kerang itu menuju ke suatu tempat. Dan benar saja, di sana ada kedua orang tua Dory yang ternyata sudah lama menunggu Dory untuk datang mencarinya. Dory bercerita tentang apa yang dialaminya selama ini. Seketika, Dory ingat kepada Marlin dan Nemo yang masih terjebak di akuarium yang akan dibawa ke Cleveland. Dory pun mengajak orang tuanya untuk mencari Marlin dan Nemo. Dory akhirnya meminta bantuan kepada Destiny dan Bailey. Destiny dan Bailey pun melompat dari kolam mereka menuju lautan. Dengan kemampuan ekolokasi Bailey, mereka berhasil menemukan lokasi truk itu berjalan. Mereka akhirnya mengejar truk tersebut. Dory membuat sebuah rencana dengan bantuan dari para berang-berang. Berang-berang itu menuju jalan raya kemudian berpelukan menutupi jalan agar mobil-mobil berhenti dan tidak bisa lanjut berjalan. Dengan bantuan berang-berang juga, Dory berhasil sampai di dalam truk yang membawa Nemo dan Marlin. Mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Petugas pun kembali dan akan melanjutkan perjalanan. Marlin meminta bantuan kepada seekor burung yang bernama Becky untuk keluar dari sana. Tapi sayangnya, Dory masih tertinggal di dalam truk. Saat Becky datang kembali menjemput Dory, dia tidak mau dan malah mengajak Hank dan ikan-ikan lainnya untuk menuju ke laut bersama. Semua ikan-ikan di sana pun akhirnya setuju dengan Dory. Dory dan Hank kembali membuat sebuah rencana gila. Mereka mengambil alih truk tersebut dan membawanya pergi kembali ke arah laut.
Hank mengemudikan truk tersebut, sedangkan Dory menunjukkan arahnya. Lalu lintas menjadi kacau karena Dory dan Hank melawan arah dan mengemudi secara ugal-ugalan. Singkat cerita, dengan usaha dari Hank dan Dory, truk itu terjun menuju laut lepas. Semua ikan yang berada di sana akhirnya merasakan kebebasan. Begitu juga dengan Hank dan Dory. Di akhir scene, kita ditunjukkan Dory dan orang tuanya yang sudah kembali ke rumahnya bersama Marley dan Nemo. Hank, Bailey, dan Destiny juga ikut ke sana dan mengajar anak-anak menggantikan Mr. Ray yang sedang bermigrasi. Mereka terlihat sangat bahagia dan cerita pun tamat. Demikian alur cerita Finding Dory yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan channel ini ke depannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.